Griya kula Ngawi, Bapak Ibu. Tepatipun nek ten luar kota nika kula kenalne tanggane Dene Caknan. Ngoten. Jenengan di Yayasan Islam Roh Pak Gun ini wong Muhammadiyah, lalu kita susah kalau mau silaturahim. Itu tentu bagi saya tidak setuju. DPR ini wujudnya pejabat kemerindri. Lengetok pendak-pendak Arab. Lah iya toh, apa toh? Berarti kan bener. Aku nek dunene belajar nyopet, punya ilmu nyopet tapi aku belas gak pengen dan gak pernah nyopet sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu nyuwun sewu, karanten wedalipun siang terus mangke asar menawi langsung kemawon kula badhe matur mboten ngangge prolog menapa-menapa. Sepisan niki bosone pripun? Campur-campuran nggih. Ya. Nggih, nyuwun sewu. Sepisan tamtunipun kula sangat bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin bisa sowan, bisa silaturahim di yayasan yang hebat ini, Al Islam sini. Kalau saya baru sampai di sini sekarang ini, itu yang berdosa mestinya Pak Solikin. Kok tidak dulu-dulu gitu kan? Ya, Pak Estar pun gitu, betul apa? Acara-acara ini. Bapak Ibu, sepisan taruh dulu perkenalan nepangaken nami kula sampun sinebat kala wau Gunadi Asidik. Kula dipun timbali Pak Gun. Ngaten akrabipun. Nah, samangke kula jenengan sampun napa bertatap muka pun ngertos, sudah saya sowan kesini kenal. Nyuwun sewu mangke menawi kepanggih sedengah papan kula aturi aru-aru Pak. Kula lali nek sunggal-sunggal ngapane jenengan apa meneh ibu-ibu sing setengah ketok nika mboten ngerti. Dadi mengke ibu-ibu nek Pak Gun kepanggih teng pundi kula aturi aru-aru. Kita nggih. Nggih. Griya kula Ngawi Bapak Ibu. Tepatipun nek ten luar kota nika kula kenalne tanggane Dene Caknan. Ngoten. Terus celake kantor pertanahan, kantor agraria, menawi panjenengan ngurus sertifikat tanah menika monggo. Menika nglangkungi ngajeng griya kula. Griya kula nika mewah mepet sawah. Nggih, mepet kali. Terus Kartonyono ngetan jurusan Caruban mengke enten jembatan. Lah kula bibaripun jembatan kiri jalan. Monggo katuran pinarak. Nah Bapak Ibu, kula rumiyin natos dados guru. Dados guru namung 3 tahun. Sekedap nggih, murid kula sine kuatah. Nggih. Ing antasipun kepala BRI sini. Sing kula eling keluargane almarhum Pak Sobrun menika putra-putranipun murid rumiyin. Lajeng kalau wau sampun ugi dipun ngendikaken Pak Ketua Yayasan kula sedasa tahun datang dinas pendidikan. Dados menawi Yayasan Al Islam insyaallah pun ngertos saking data pengurusnya. Rumiyin nanti Pak Estan nggih Pak nggih. Nggih, leres berarti. Nggih. Salajengipun kula pindah-pindah dados pejabat Pemda. Terakhir kula pensiun
sebagai camat Widodaren Wali Kukun. Dados camat sekawan wulan mawon. Terus pensiun. Nggih. Nah, delalah tahun 19 kalau ini kula derek nyalek delalah alhamdulillah dipun kersakaken pangeran dados. Nah samangke Bapak Ibu ngimpi napa mboten, remen napa mboten, sengaja mbuh ora, kula niki dados wakil panjenengan. Dados wakil rakyat masyarakat Jogorogo ngrambi sini termasuk orang Islam. Nggih, dados nek kula sowan mriki niku ora kleru jane soalnya ketemu masyarakate. Ngoten. Nggih. Mboten kleru ning malah kebeneran, ngoten. Soalnya napa? Meniku ngringanke kisah kula ten mriku. Sesuk. Nah, kula tekoni kowe dadi wakil rakyat sini. Nggih ya, Allah. Wis nate ketemu. Pomo niku pomo. Dereng pripun jan? Nah, kula ditimbali mriki ya alhamdulillah wau badhe salat zuhur terus budal. Nah, niku tetepangan kula Bapak Ibu dados mangke salajengipun wong jenenge wakil rakyat. Niki kula sambil memberikan edukasi politik, pendidikan politik teng masyarakat. Nggih, wujudipun nama pakil juragane niku nggih jenengan jane. Jadi kleru nek kula diaturi napa sowan ten al-Islam kok ora budal itu berarti bantah karo juragane. Ngoten lho Pak. Ya wakil ya kudu taat gitu. Ya ampun diwalik, namung wakil mawon gitu. Pame kula juragan makilke anak buah kula kowe rapat ning sini ya kudu budal jenenge wakil. Nggih. Bapak Ibu kula dados ketua pimpinan Muhammadiyah satu periode 2010 ngantos 2015. Kemudian setelah itu ya kula mboten seneng nek menjabat rodok suwe-suwe. Karep kula dadi DPR iki sak periode niki mawon terus mengke prai. Neng kanca-kanca paling tidak 2 kali, ya insya Allah akan 2 kali. Oke, neng setelah itu nanti masyarakat sini harus ada yang menggantikan saya. Pulau ini pendatang teniki. Bapak Ibu, mimpin organisasi besar. Jadi pimpinan masyarakat itu kanggene kula nek cara bahasane kasar ngantek wareg, Pak. Nggih, bagaimana memimpin organisasi olahraga. Itu masyarakat mengakui. Ini napa? Insya Allah boten niat takabur. Saya mimpin Muhammadiyah satu periode 5 tahun itu ada 13 sekolah yang kami dirikan. Setelah itu tidak ada lagi, ya tidak. Sampai sekarang ya 2015 sampai sekarang tidak ada yang berani lagi. Itu. Lalu sekarang kita baru mendirikan rumah sakit di Tulaan. Nah Ibu Bapak, di politik ini nanti sistemnya saya buat. Jadi kita orang Muslim itu umat yang cerdas karena dibimbing oleh panutan yang cerdas, gitu. Kita dibimbing oleh Nabiullah Muhammad itu kekasih Allah dan ditunjukkan semuanya. Jadi kita tidak boleh tidak menjadi kaum yang cerdas. Begitu. Dan kita harus beda, Pak. Saya ini meskipun tadi saya memperkenalkan saya sebagai pucuk pimpinan, sebagai bupatinya Muhammadiyah, kita orang Muslim ini mesti harus saling menghormati, saling menyayangi dan saling membela.
membela itu bahasa saya. Sangat berdosa besar. Persepsi saya ini boleh Bapak tidak setuju. Aneh wong muslim orang bilangnya muslim liyane. Dalilnya apa? Itu. Boten penting kan gini pula apakah itu Al-Islam, apakah itu MTA, apakah itu yayasannya Pak Kiai Manan, apakah itu yang lain. Itu sebisa mungkin ya harus saya belani. Gitu. Nah nanti maknanya akan saya ceritakan. Nah Bapak Ibu, dinten niki nek kula kan ngaji, kula kuwatir kualat. Dan niki para kiai kathah ingkang langkung alim timbangane kula. Saya ingin bicara sosialisasi aja, saya ingin perkenalan panjenengan dan saya ingin lebih banyak bercerita dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ini direkam ya, nanti bisa diulang untuk didengarkan. Dan saya senang setiap bicara di depan publik itu direkam, bahkan live streaming, silakan ya, tidak perlu khawatir apa-apa karena yang saya bicarakan ini bukan suatu hal yang haram atau salah gitu, atau saya ajak untuk menyimpang dan lain-lain, tidak. Di Muhammadiyah itu dasar dakwahnya ya amar ma'ruf nahi mungkar itu saja, dengan makna diterjemahkan persepsi masing-masing bagaimana paham soal dakwah itu. Nah Ibu Bapak, kenapa kita seorang muslim itu harus saling menguatkan? Saling menguatkan. Ya karena realitanya Pak, dimanapun masyarakat muslim itu selalu ada musuh, selalu dimusuhi oleh kelompok lain. Kalau saya mau ngomong begini, Bapak Ibu boleh setuju atau tidak setuju. Contoh Pak ya, non muslim yang sekarang baru menggegerkan Indonesia itu strateginya besar Pak untuk menghabisi muslim di Indonesia dengan kasus jin. Lihat deretannya Pak, deretannya banyak dan orang-orang hebat itu ya, bahkan Islam dibunuh gitu kan. Jadi bagaimana front pembela Islam itu dihabisi Pak. Bagi dia nyawa seorang muslim itu biasa saja kalau dibunuh gitu. Nah sayangnya Bapak Ibu, kita kadang-kadang sudah merasa wong kita ini besar kok merasa kecil. Itu yang saya sayangkan. Umat Islam di Indonesia itu besar Pak, tapi kita mentalitas kita merasa kecil. Lah kalau kita menjadi pemimpin bisa, kenapa kita menjadi umat, menjadi rakyat? Begitu prinsipnya. Saya pensiun Bapak Ibu dari pegawai negeri itu sebenarnya saya tinggal dengan istri juga pensiunan. Sebenarnya ya nyuwun sewu, saya makan cukup sebenarnya gitu. Tapi saya merasa masih mampu berjalan, kita masih mampu bicara, ya kita berbuat dengan cara lain. Saya tidak pernah mimpi ketika menjadi guru itu menjadi politisi seperti sekarang gitu. Hanya kebetulan saya ini sekolah ilmu politik sehingga saya ngerti itu. Ditertawakan Pak saya jadi DPR ini oleh penguasa di Ngawi gitu. Direkam biar aja, tidak masalah. Ini tidak salah yang saya omongkan. Ditertawakan. Saya tidak kenal orang Jogorogo, tidak kenal orang Rambe, belum pernah ketemu sampean, baru sekarang ini ya. Suara saya hampir 6.000 begitu, dan itu Allah yang menghendaki. Ya itu saya ketemu sopo, kalau saya nyalek di Ngawi di sekitar rumah saya tidak ada masalah, karena tetangga saya banyak setiap hari ketemu ya, dengan sampean. Ya toh, mungkin setelah ini nanti berapa bulan baru ketemu sampean lagi. Gue nek diundang, naik kapal orang undang, kan? Tidak ketemu lagi.
kan gitu. Tapi Allah menghendaki. Kenapa Allah menghendaki? Karena niat saya ikhlas. Bapak Ibu, ya penguasa, penyelenggara negara, Pak, dengan biar ngerti di kabupaten saja, tidak usah ini. Pak, pemimpin kita itu pemimpin politik, mulai dari presiden, gubernur, bupati, ini pemimpin politik dipilih oleh rakyat, Pak. Begitu. Karena bupati itu pejabat politik, presiden itu pejabat politik, keputusannya adalah keputusan politik. Beda dengan kita selaku ustadz, Pak, pimpinan yayasan Ustadz Yono misalnya. Ya beliau kan bukan pejabat politik. Dia diaklamasi, disetujui oleh penjenengan selaku jamaah. Pak Yono jenengan ketua. Ya kebijakannya mesti musyawarah, kemaslahatan umat, misalnya kemaslahatan anggota yayasan dan seterusnya. Bagaimana kita membesarkan yayasan ini untuk memberi manfaat pada masyarakat. Kalau kebijakan politik belum tentu, Pak. Itu loh masalahnya. Nah, sayangnya Bapak Ibu, bukan sayangnya ya. Menurut undang-undang aturan, Pak, pejabat politik yang memimpin pemerintahan itu kan pemenang, ya kan? Partai politik di Ngawi ini kan pemenangnya PDIP, betul Bapak Ibu tahu? Kebijakannya ya diwarnai oleh kebijakan PDIP, suka-suka. Dalam arti apa? Ya manusiawi juga, Pak. Kalau saya misalnya jadi ketua Muhammadiyah lalu membuat kebijakan yang menguntungkan Muhammadiyah, sah-sah saja. Siapa yang mau marah? Tidak ada. Begitu. Dan jenengan yang tidak ikut di sana, ya kita terima saja, duduk manis gini. Terima saja itu. Mau BBM dinaikkan, mau listrik 450 diganti 900, mau kompor gas diganti listrik, sampean bisa apa juga? Mau nangis, gulung-gulung Bu, bunuh diri, naudzubillah, ya kan? Pahit sekali, Pak, karena panjenengan tidak pemenang, Bapak Ibu. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah ya. Jadi mau tidak mau, ya kalau mau merubah secara kebijakan kita harus ikut main di dalamnya, Bapak Ibu. Begitu. Di satu daerah kabupaten yang namanya penyelenggara pemerintah itu ada 3, Pak. Bupati, wakil bupati, dan 45 anggota DPR. Itu, Pak. Ini penyelenggara pemerintahan di Ngawi. Nah sekarang saya ngomong di Ngawi sekarang, Bapak Ibu. Jadi mari, meskipun kita sebagai masyarakat biasa, kita membuat kelompok-kelompok dakwah, apakah itu Muhammadiyah, apakah itu MTA, apakah itu Al-Islam atau yang lain. Kenapa? Sesuatu hal yang kita yakini sama, lalu langkah kita tidak menuju satu arah yang sama. Itu yang selalu saya pertanyakan, Bapak Ibu. Kita tidak usah kere-keran di tingkat ibadah, Pak. Ya. Bapak, sekali lagi Ibu boleh tidak setuju. Saya ini orang yang paling optimis bahwa nanti saya itu akan masuk surga. Saya. Karena saya memenuhi syarat apa yang dijanjikan Allah. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus sholihah. Gimana? Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah itu berjanji. Janji loh Pak ini. Kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka itu akan diberi 2 hal, maghfirah, ampunan, ya, dan pahala yang besar. Pahala yang besar ini sebagian mufassirin itu menerjemahkan, menafsirkan sebagai surga. 2 Pak janjinya.
Tidak usah pusing dengan itu. Ini sudah janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyalahi janji. Mboten kaya Pak Gun, mboten kaya sampean. Janjine ngaji jam 2, jam 3 lagi teko. Allah tidak begitu, Pak. Jadi kita tidak usah pusing dengan itu. Pokoknya kita memenuhi saja 2 syarat itu. Ya amanu wa amilu sholehah. Imannya benar permasalahannya. Kadang-kadang iman kita kadang-kadang menggak-menggok, itu yang ditanyakan, yang harus kita kaji. Amilu sholehah, amal yang soleh yang seperti apa? Gitu, Pak. Ya, ini luas sekali maknanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lalu saya mengajak kepada Bapak Ibu bagaimana mendakwahkan Islam ini dengan sangat sederhana dipahami. Agama itu secara teologis itu memudahkan urusan. Semua agama samawi, ya, itu memudahkan. Jadi apalagi Islam. Kalau kita merasa beribadah apa saja sesuai tuntunan Islam kok merasa ribet, itu kita jelas keliru memahaminya. Ya, Islam itu memudahkan, Bapak Ibu. Wong sholat nggak bisa berdiri loh, boleh duduk. Nah, apa susahnya? Duduk kita tidak mampu, boleh dengan berbaring. Ini kan sudah jelas sekali. Nah, itu. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi bahwa Islam ini memudahkan. Jangan sampai karena jenengan di yayasan Islam, roh Pak Gun ini wong Muhammadiyah, lalu kita susah kalau mau silaturahim. Itu tentu bagi saya tidak setuju. Itu. Saya bersilaturahim, apalagi itu saudara saya Muslim. Kalau dengan non Muslim, ya nyuwun saya Pak, saya memang nek diundang jak bal-balan ini ya teko, tapi nek ya diundang ritual agamanya memang saya harus mengatakan tidak. Nah, karena bagaimanapun ya itu tidak dibenarkan menurut keyakinan kita Islam. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana kita berjuang membesarkan al-Islam ini? Saya tadi berhenti sebentar di sekolah, di depan sekolah. Saya mengamati, kemudian di sini ini luar biasa. Ya. Kemarin tahun 19 Pak, nyun sewu, saya ini ya mungkin masih kurang pergaulan meskipun sudah banyak pengalaman. Itu masuk pondoknya Pak Manan itu saya ya heran, sini ternyata ada pondok seperti ini. Ya seusia saya 63 tahun sekarang ini usia saya Pak, ya baru sekali itu saya masuk sana. Saya terheran-heran dan saya bersyukur pada Allah bahwa dan ternyata Pak Kiai Manan itu saudara dari teman saya akrab di Ngawi. Sehingga kita langsung akrab, lalu ngaji bersama. Saya sering diundang untuk ikut pengajian-pengajian beliau. Pak, pemerintah itu dipimpin oleh pimpinan politik, kebijakannya politik. Lalu pemerintah itu mengelola anggaran, mengelola duit. Jarang Pak DPR yang ngomong seperti saya ini, gitu, tidak berani. Nanti saya jelaskan biar jenengan nggak terlalu kaku memahaminya. Pemerintah itu mengelola duit yang kalau di Indonesia itu lebih banyak dikorup daripada untuk rakyat. Pak Gun ngomong aja ngono, ini bahaya. Enggak juga sih Pak, faktanya ada. Bagaimana seorang gubernur judi menghabiskan miliaran rupiah sementara rakyatnya tidak bisa makan, Pak. Lu gimana Pak itu nalar sampean? Saya ketua RT misalnya, Bapak Ibu, saya poya-poya pakai duitnya nggak ngerti, sementara tetangga saya tidak bisa makan. Naudzubillah min dzalik. Wah, ini kan luar biasa Pak. Gitu, Bapak Ibu. Kembali ke tadi,
Bapak Ibu, duitnya pemerintah itu kalau turun itu ada dua jalan. Satu lewat kali, yang kedua lewat kalen. Benten betul Pak? Napa bedane? Nek kali itu gede, nek kalen itu cilik. Nah, kalau jelaske, kalau al-Islam arep njaluk bagian duit dari pemerintah, ya adang-adang neng kali, adang-adang neng kalen. Lewatnya di situ. Kali Pak itu turunnya kalau al-Islam sekolah itu dinas pendidikan Pak lewatnya. Saya baru saja ngoreksi anggarannya dinas pendidikan tahun ini itu kebagian 27 miliar. Itu APBD. Sedangkan yang dari Jakarta itu sekitar 63 sekian miliar. Tahun 2023 nanti. Nanti turun ke sekolah, turun kemana, itu kali Pak, itu besar lewatnya. Ya terserah monggo. Tapi pemberi dan penerimanya yang lewat kali ini itu harus jelas, karena itu uangnya rakyat. Penerimanya harus jelas, yang memberi jelas, caranya juga jelas, tidak boleh melanggar aturan. Yang kedua itu lewat kalen. Kalen itu kecil. Siapa itu? 45 anggota DPR seperti saya. Jadi saya ini dititipi Pak, duitnya pemerintah. Kecil sekali, 1 miliar 1 tahun. Itu ketoknya wakai ya. Ngomong 1 miliar kita wene al-Islam tok ya sakeh. Tapi kan rakyat Jogorogo marah nanti Pak. Ngerambe lalu sini. Nah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Monggo saja. Ya, kalau saya panjang umur ya kita besarkan sekolah-sekolah Islam dulu lah. Sekolah negeri kan sudah banyak yang mati Pak sekarang. Iya kan? Ya. Ya karena salah urus itu. Ya kenapa kok mati? Itu juga tidak masuk akal juga loh. Kalau seorang muslim itu lah piye wong gurune ora butuh apa-apa wis dibayar akeh. Ya Pak ya, tinggal ngajar yang bagus, diajari yang dikelolani, gedungnya dibikinkan. Nah sampai mau bikin aja gedung aja godal, urunan kotak mubeng kan itu toh kita ini. Gitu. Maju sekolah kita. Itu loh Pak. Tapi kita ini seorang muslim Pak, ame dulu duit Gusti Allah, gitu loh Pak. Allah itu maha sugih, selesai sudah, nyapa ribet itu kan. Allah itu maha kaya, bisa turun ke kita itu dengan 1001 macam cara Pak. Nah kembali ke tadi, yang lewat saya itu 1 miliar Pak. Sekarang ini tahun 2023 sudah habis dibagi. Pak, nek arep njaluk duit sing lewat kalen, lewat saya, monggo. Kalau itu labelnya Islam, ya nyuwun sewu, saya harus matur belak-belakan, mesti saya prioritaskan. Gitu 1 tahun sebelumnya Pak, karena itu duit pemerintah. Jadi tahun 2023 nanti lenotoi Januari yang lalu. Itu loh Pak. Sekarang sudah habis. Bisanya Bapak Ibu ngeten, dalam 1 tahun itu yang namanya anggaran itu ada 2, murni dan perubahan. Murni itu keluarnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 8 bulan. Ini namanya duit murni Pak, APBD murni. Itu sudah habis di 2023. Terus tak buat kita ecer-ecer, selesai. Masih ada kesempatan untuk perubahan, yaitu September, Oktober, November, Desember tahun 2023. Itu. Kapan Pak Gun usulnya? Usulnya Maret 2023. Ya orang ngerti kan kadang-kadang telat. Ya memang tidak ada pendidikan politik seperti ini. Kadang-kadang malah dirahasiakan. Tak omong nih bisa, sampean ben melek soal anggaran dari pemerintah. Nah,
itu uangnya cukup besar, penerimanya jelas, yayasan kan jelas Pak, ada aktenya, ada pengurusnya macam-macam gitu. Ya, misalnya kalau Karang Taruna, ya boleh Karang Taruna itu Karang Taruna desa, yang kampung tidak boleh. Jadi ada Pak itu ketentuan-ketentuannya. Gitu. Penggunaannya terserah. Untuk apa? Untuk bangunan masjid, untuk bangunan gedung sekolah, atau untuk apa kegiatan dan lain-lain. Gitu. Lalu di DPR itu ada slogan yang nek dirungokne ini yang gregene kuping Pak Jan. DPR iki wujudnya pejabat kemelindri. Lengetok pendak-pendak Arab. Lah ya tahu apa tahu. Berarti kan bener. Lengetok pendak-pendak Arab pilihan. Ben dipilih, ben dicoblos. Pak 45 DPR teman saya itu mengatakan benar orang 11 ngono ini. Termasuk saya biasa itu. Neng orang suki membenarkan atau membantah saya tidak tahu loh Pak. Kalau saya bantah. Wong saya itu setiap hari ke masyarakat Pak. Lek ketok mengarep pilihan jarene, yo ndak bisa. Tanya itu kader-kader saya ini. Kemarin saya baru tugas dari Gunung Kidul. Seharusnya pulang sore. Saya pulang sampai rumah itu jam 11.50 menit jam saya sampai rumah. Tanpa mandi, wudhu langsung ke masjid untuk Jumatan. Karena menyadari jam 1:30 itu saya ditunggu ibu-ibu di Tulangan. Setelah saya datang itu 100 lebih Pak. Ibu-ibu prayora ngaji karena COVID baru itu pembukaan pengajian lagi. Dan saya yang harus memulai. Loh saya kan harus amanah Pak. Pulang dari masjid yo malah lupa makan kadang-kadang. Nyetar mobil langsung pas persis 1:30 saya sampai Tulangan. Lalu ngaji sampai sore. Hari ini saya di sini. Besok pagi jam 6 saya di Kerambi. Itu. Lah kan saya bantah kalau ada yang mengatakan kemelindi, teko mengarep pilihan, tidak bisa. Gitu. Saya sering diundang masyarakat untuk ulang-ulang manten, ulang manten. Ya tak lakoni, saya satu pokoknya gelem wis. Salah yang undang ngaji aku kan gitu. Ya. Itulah Bapak Ibu. Nah, kenapa? Ya lagi-lagi Pak, ini soal paham agama. Saya itu digaji pekerjaan saya seperti ini Bapak Ibu. DPR itu apa pekerjaannya? Apa nulis? Nulis apa? Nah ini yang ditulis. Gawe laporan apa orang yang dilaporkan. Kantornya DPR itu kantor paling bagus sangat. Gak enak yang nanti kantor saya itu. Meja saya 3 Pak. Meja fraksi, meja komisi, meja pimpinan 3 Pak. Meja nyawa atau tak lunggui. Larang Pak, wala karo iki yo. Larang mejaku. Itu DPR untuk apa ya? Pikir itu uang garang. Tapi yang ngono Pak piye? Keputusan politik gitu. Karena DPR pejabat negara lalu kantornya kok elek kantornya. Tapi ora tau dilunggui sing bener DPR itu ngantornya ya seperti ini. Neng gerdu, neng pasar, neng pengajian, neng wong ewo, neng wong sambatan dari omah kan seperti itu Pak Sur. Coba jangan pikir coba. Lah tapi nek ngetok menyarap pemilu berarti ngilang neng di itu pertanyaannya. Padahal ya nyuwun saya Pak, gajinya DPR rada akeh marai Pak. Gitu loh. Mbak gajinya sama. Gitu. Nah, hal yang demikian itu lalu saya meyakini kalau saya kerja betulan sesuai dengan hasil yang saya dibayarkan, bayar saya paling tidak minim orang haram. Subhat lah kira-kira sebagian. Ya. Ini sebagian yang tak yakini halal. Aku yang bikin tenan. Mosok digaji 50 juta ngilang Pak. Tidak antar. Ya harus kerja. Nah Bapak Ibu, itu jenengan kita menjadi orang Muslim, jangan lalu ilmu yang tidak bersinggungan itu tidak penting. Kita bisa belajar apa saja Pak. Saya mengkritik itu. Yang namanya ilmu itu wajib Pak. Wajib itu harus dilaksanakan kalau tidak berdosa Pak.
Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tegas Pak itu Pak. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Sampean muslim wajib mencari ilmu. Ilmu apa saja. Pak, saya pernah iseng-iseng tapi jangan ditiru, enggak perlu ditiru lah, kok jangan ditiru enggak. Orang perlu ditiru. Saya itu sering dari Jogja. Saya asli Jogja Pak, lupa tadi mengenalkan. Dekat Parangtritis. Saya itu kalau pulang Ngawi naik bis di terminal Solo itu sering yang namanya kecopetan, bolak-balik, sing tasku disilet, sing dompet, sing macam-macam itu. Lalu saya mendekati orang yang potongannya copet, potongannya ora roh ya. Kita itu prejengannya kok copet. Nah, tak jam mangan yang warung gelem Pak, tak jajaknya gitu. Kayak rokok jangan rokok gelem. Saya ngomong betul Pak, dia copet. Lalu kelompoknya, singkat cerita, saya diajak ke kelompoknya belakang terminal. Di sana itu ada pendidikan copet. Nggak bisa. Saya seneng datang sampai saya pulang malam dimarahi istri saya. Loh, pamitnya kok yojo jam nyamene tekan ngomah kok yamene menggok neng di jarene Bu. Ya, Bu. Ini istri itu kan kadang gitu Pak, lebih besar seudonnya. Gitu. Saya pulang sampai larut malam. Itu ya nunggoni pendidikan copet tadi. Bapak tidak pernah tahu. Di sana itu ada dandang, ada panci besar itu Bu. Itu godok banyu, banyunya pelekuduk. Sudah 100 derajat lebih. Copet itu gilir Pak, kayak antri BLT ini kok, gilir. Untuk nyelupkan tangan secara bergiliran. Tangan kanan maupun tangan kiri dicelup ning nggone banyu mendidih tadi. Sampai bayang nih, nek sampai ngecelupnya terus piye Pak? Gerake. Kok menak, masa ngono Pak? Ndak toh? Dicelupkan banyu panas kok menak ya? Ngono. Ndak toh? Apa Pak? Ditarik Pak? Nggih bener. Dicelupnya ditarik. Oh, pantesan nek narik dompet kok cepet teram lho Pak. Ternyata pendidikannya itu tangannya itu dilatih dicelupkan yang air mendidih Pak. Gitu. Pantesan nek nyilet tas utawa nyopek dompet kosan ora hitungan menit Pak, detik Pak. Itu dilatih terus-menerus Pak, sampai melempuh-melempuh awalnya. Lama-lama tidak Pak, itu hebatnya kita. Gitu. Manusia itu kan ya apa Pak? Hebat manusia itu. Kan sudah disebutkan bahwa manusia itu sebaik-baiknya makhluk itu ya ternyata piping ini Pak, buantemi bidu-bidu ya baru boleh naik lah. Itu cah jutusan mau nih bidu-bidu ireng pedok telung dino 10 naik gitu. Tadi copet yang tadi Pak sudah boleh lagi tangannya, wes pinter Pak, semakin ngapal semakin pinter dia munggah kelas Pak, wes pelatih deh munggah jadi pelatih. Itu ilmu, meskipun saya belum pernah mencopet sampai sekarang. Aku nek belajar nyopet, punya ilmu nyopet, tapi aku belas gak pengen dan gak pernah nyopet sampai sekarang. Saya hanya ingin mengatakan Pak, ilmu itu penting kepada siapa saja. Ya, kita taklid juga tidak boleh loh Pak. Belajar agama satu kiai aja. Sebaiknya jangan. Aku ramengin, sebaiknya tidak usah. Kita belajar dari banyak itu pemahamannya seperti apa. Koncoku enek Pak. Saya itu jangan di Masjid Agung. Ya, sholat maghrib yang saya aktif itu tahiyatul masjid biasa masuk. Ada orang tua, ya sudah tua itu di samping saya tahiyatul masjid, lalu 2 sholat terus Pak, sholat terus sampai dengan iqomah. Saya tanya, Yai tadi sholatnya kok banyak, sholat apa? Ya sholat itu kan bagus. Jawaban beliau, saya masih apa itu? Sholat itu kan bagus Pak, gitu. Dan saya merasa senang, marem. Saya ya mantuk-mantuk saja, maksudnya masjid harus dialog kan ya enggak, selah komat. Pak, Nabi itu kalau merasakan sholat sunnah itu ya sering menurut, tapi tidak rutin. Tetangga saya itu tiap pagi itu tahajud,
lalu neng HP yo manggili koncone itu terus bendino itu. Monggo ini bukan lalu saya mengungkap khilafiyah enggak. Ini saya sampaikan supaya jenengan kaji bahwa Rasulullah itu pernah wanti-wanti, pernah khawatir sesuatu yang disunahkan itu menjadi dianggap wajib. Itu Nabi. Monggo jenengan kan lebih alim dari saya, bisa dipelajari itu. Maksud saya adalah kalau itu ibadah, apalagi sholat, ibadah mahdoh itu fikihnya jelas. Jadi kalau ibadah ya, kalau sholat ya fikih sholat Pak. Ojo kok marme ati. Yo jangan dulu. Masa sholat marme ati gitu. Ya marme ati subuh ya 16 rakaat, marem Pak. Kan gitu. Mantep tuh. Loro kan dilukok. Gawe 16 kan marem atine kan. Tapi fikih kita kan harus dipertanyakan. Fikih ini sing timbul kan ini. Nah ini Bapak Ibu. Ini monggo hal seperti ini dikaji. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah satu Pak, cari ilmu itu terus ya, apalagi ilmu agama yang dimasukkan ya secara filosofis hadis tadi itu ya Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Jadi ilmu agama ya, karena ilmu alam, apakah itu matematika, fisika, ilmu sosial, dan itu turunan dari ilmu agama Bapak Ibu. Semuanya diturunkan dari Al-Quran, hadis Bapak Ibu. Bagaimana tidak? Lu sekarang ini ilmunya yang mentok banyak loh Pak. Satu, hitungan berapa macam tumbuhan di dunia. Enak Pak? Tidak ada sampai sekarang. Tidak ada seorang ahli pun yang bisa mengatakan macam tumbuhan di dunia itu 1000 macam. Tidak ada. Tidak ketemu sampai sekarang. Ampun toh. Loh, piye. Kemudian yang kedua, misalnya contoh lagi yang belum bisa ada, itu yang dinaskan di Al-Quran itu, Allah membiarkan 2 sungai itu mengalir jejer. Yang satu tawar dan segar dan tawar, hadza adbun furatun. Lalu yang satunya itu asin dan pahit. Asin dan pahit. Milkun ujajun. Loh Pak, lah banyu dijejer orang campur itu urung ketemu Pak sekarang. Profesor dunia sampai botak tidak pernah menerjemahkan bisa. Gelas diisi banyu. Ya Pak, yo campur piye-piye kae. Itu tidak, airnya Allah itu di laut, di pertemuan antara Selat di Gibraltar itu begitu Pak. Ini banyu tawar, ini banyu asin, jejer ora enek batase, ora gelem campur. Ngono cek percaya Gusti Allah enek ora jenenge. Piye maksudnya? Ya gitu. Ini ilmu Bapak Ibu. Ilmu pengetahuan itu diturunkan dari semua ilmu agama. Ya. Bapak sekalian, itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kita monggo yayasan ini kita besarkan sama-sama. Ya, dengan ikhlas yang menjadi pimpinannya, nyuwun sewu, pengurusnya itu lillahi ta'ala. Jangan seperti mereka-mereka gitu. Kalau di Muhammadiyah itu doktrinnya jelas. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, tetapi jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu di Muhammadiyah. Ya. Jadi kita tidak boleh menggantungkan hidup di Muhammadiyah, tidak boleh. Tapi kita menghidupi ya setiap ini. Namun yayasan ini kita besarkan sama-sama. Ya tentu sebagai wakil rakyat di sini, termasuk diantaranya Al-Islam, tentu saya berkewajiban untuk ikut ya andil seberapapun untuk ikut membesarkan Al-Islam. Ya diminta atau tidak. Saya kira itu Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin disampaikan mumpung ketemu saya. Monggo, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya saya cukupi sekian dulu. Dan setelah saya ngomong nanti, mohon maaf saya jam 4 semayang dengan tamu Pak, dari luar kota.
Ya saya beri waktu jam 4 sehingga saya nanti kalau masih ada acara lain saya tidak bisa, saya langsung mohon izin pulang. Gitu. Monggo ada? Ibu-ibu? Tidak ada ya? Kiranya ya sudah. Bapak Ibu, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tahu dengan mungkin banyak yang kecewa apa yang saya sampaikan, tapi kalau itu ada baiknya dan mungkin 1-2 ada manfaatnya, yaitu dari Allah SWT. Tapi kalau ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.